Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi kita membahas cover dari Gatra majalah terbaru, tadi juga saya sudah mentis yaitu ongkos mahal pendidikan dasar. Nah, Pak Mulson sekarang ini kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang menteri muda atau menteri yang bisa dikatakan milenial. Ya. Nah, ini kan ada juga beberapa perharanya juga, ada beberapa masalah yang terkait dengan biaya sekolah yang sekarang ini banyak macamnya, ada sekolah swasta, negeri maupun sekolah yang punya kebutuhan atau juga perlengkapan yang lebih lengkap lagi. Nah, kira-kira ini apakah memang pendidikan di Indonesia ini tidak bisa dihuni atau diisi oleh semua lapisan masyarakat atau seperti apa? Ya Mas, kalau diakses masyarakat memang selama ini sekolah khususnya swasta ya Mas Ferdi ya, memang cenderungnya akan harganya mahal gitu ya, untuk bisa masuk ke sana dengan yang bermutu khususnya ya, karena ya namanya juga ada harga, ada rupa gitu kan, ada ininya apa namanya kualitas di sana. Ya, dari gedungnya aja pasti juga untuk bisa menghadirkan gedung dengan fasilitas yang baik, tentunya juga perlu modal yang gede. Nah ini juga ya ini kita tahu apakah memang perlu ada pendidikan seperti ini, dan dari sisi itunya apa namanya akses ke masyarakat tentu yang bisa masuk tentu yang punya duit gitu ya. Tapi kendalanya yang perlu dilihat adalah kalau memang sekolah-sekolah ini mahal, apakah angkanya itu memang masuk akal gitu. Kalau terus tiba-tiba dia dilepas ke pasar, kemudian sekolah yang bagus akhirnya akan memungut uang yang tinggi, SPP yang tinggi, bisa seperti itu. Takutnya akses masyarakat memang apa namanya tidak bisa lagi dapat sekolah yang bagus, karena yang bagus mungkin sekolah negeri yang memang gratis, tapi kan tidak semua orang bisa masuk gitu. Semua orang karena ada persaingan, ada banyaknya populasi, apalagi sekarang ada rayonisasi apa namanya wilayah per wilayah gitu ya. Itu juga akan menjadi kendala untuk orang menjabat atau seorang murid mendapatkan pendidikan yang terjamin. Kemudian kalau memang misalnya dia tidak bisa masuk ke negeri, kemudian dia cari swasta, nah apakah ini dia bisa mencari swasta yang bagus? Ini yang jadi kendala juga. Nah mungkin dari situ kita bisa memberikan solusi kepada pemerintah, ya seharusnya kalaupun memang mahal ya seharusnya ada pengendalian gitu, ataupun misalnya ada paket, misalnya kalau dia bisa mendapatkan murid berapa, kemudian ada paket untuk berapa murid yang tidak mampu. Nah ini kan juga solusi yang baik. Jangan sampai kemudian penyelenggara pendidikan ini dilepas begitu saja, kemudian jor-joran di sana sehingga akses pendidikan itu tidak terjangkau. Ini yang perlu kita peringatkan kepada pemerintah. Nah ini juga di majalah Gatra terbaru kita bahas seperti itu agar tidak mengarah ke ya itu tadi eksklusivitas tadi, ke sekolah mahal kemudian hanya untuk beberapa orang ya. Oke, nah kira-kira sampai detik ini mungkin ada langkah tidak yang dilakukan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim terkait sekolah yang harganya tadi Pak Mulson bilang selangit ini? Ya memang belum ada upaya yang serius ya, maksudnya apakah perlu ada misalnya aturan seperti ada plafon misalnya, kalau misalnya sekolah mengambil SPP setiap bulan itu harusnya berapa gitu misalnya. Kalau oke lah dia mungkin menghitungnya dari misalnya uang gedungnya, dia membangun gedung apa namanya modal awalnya berapa, kemudian fasilitas gitu ya, misalnya laboratoriumnya laboratorium kelas 1 ya oke lah. Kalau mungkin perlu ada batasan-batasan seperti itu, apakah memang harus SPP-nya dalam standar tertentu. Mungkin ada yang memang super mahal gitu ya, tapi di sisi yang lain mungkin ada pembatasan nih, sekolah-sekolah tertentu yang memang di pemukiman yang padat, yang memang perlu ada backup untuk misalnya kalau dia sekolah negeri tidak bisa tertampung semua, kemudian bisa masuk ke swasta yang memang lebih bagus, apa namanya kualitasnya bagus tapi tidak terlalu mahal. Mungkin ada rayonisasi seperti itu juga, bisa saja seperti itu. Upaya pemerintah yang seperti ini yang memang harus diharapkan. Itu belum lagi juga sekolah, misalnya dia membangun sekolah mahal di kota, tapi juga harusnya dia juga membangun sekolah di daerah gitu, di daerah ya remote atau di perbatasan. Ada kewajiban di sana gitu. Yang ini memang belum ditetapkan atau diwajibkan oleh Kemendikbud untuk seperti itu, karena padahal pemerataan ini yang sebenarnya seharusnya.
Oke, berarti harus ada kemampuan dari orang tua juga untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang mungkin lebih favorit. Ya, meringankan orang tua juga itu bagusnya seperti itu, karena tidak semua orang tua yang punya anak yang memang punya potensi gitu ya bisa masukkan ke sekolah yang tepat. Nah, ini sebenarnya untuk menangkap seperti itu ya seharusnya pemerintah juga memberikan mewajibkan sekolah-sekolah swasta yang memang bagus, memberikan tempat bagi siswa yang memang punya potensi ke depan tapi tidak mampu juga, ya berapa kuotanya seperti itu diwajibkan seperti itu, sehingga juga potensi-potensi ini tidak terbuang gitu. Itu yang seharusnya memang dilakukan, karena tidak setiap siswa juga bisa masuk ke negeri, atau mungkin dia lebih bagus di swasta karena ada fasilitas gitu ya. Itu salah satu yang memang dia perlukan untuk pemerataan tadi. Oke, baik, setelah jeda pariwara nanti, pemirsa Gatra TV, saya dan juga Pak Mulsa masih akan membahas, kalau tadi ada eksklusivitas di sekolah swasta, nanti akan kita bahas mengenai sekolah dasar Islam terpadu. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Gatra Insight.